adalah sehat memang bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Makanya ada istilah yang mengatakan sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Hal-hal yang kayak gitu. Makanya kenapa sebenarnya sehat itu sebenarnya mudah dan murah gitu. Sakit itu sebenarnya mahal dan susah. Nah, berarti kalau tadi 0 di sini, kalau 3 berarti di sini ya. Nah, kalau 7 berarti di sini ya. Anggap aja temen lakuin 10 kali kan, pas terakhirnya Diem, 10, bang, diem. Ayo tahan, udah diem aja. Ini gempa tuh, Ya, masih pada nanti gempa langsung semua. terasa. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, biar kalian selalu dalam keadaan sehat, sekarang gue bikin konten yang berbeda dari konten-konten biasanya. Gue sekarang mau bikin konten tentang kesehatan kita, tentang kebugaran ya, tentang olahraga, tentang fitness. Nah, gue sekarang berada di salah satu fitness ternama di Indonesia yang berada di lokasi di Bandung, namanya Ray Fitness. Gue di sini udah tahu dari tahun 2013 join di Ray Fitness yang punyanya Mas Aderay, salah satu ikon juga, ikon binaraga Indonesia. Kalian tahu semua Aderay. Oke, jadi gue sekarang mau ngebahas sama Aderay gimana sih biar kita tetap sehat, teman-teman. Biar tetap sehat, makannya harus kayak gimana, olahraga sehari minimal kayak gimana, berapa banyak takarannya, terus biar kita mencegah atau mengurangi resiko timbulnya penyakit di badan kita harus bagaimana. Kita langsung aja ke dalam ketemu Mas Aderay, kita ngobrol sama Mas Aderay biar kita kasih masukan, kasih ilmu yang sangat bermanfaat pastinya. Oke, nah ini posisinya fitness ini tutup, cuman karena gue izin ke Mas Aderay jadi boleh masuk untuk bikin vlog aja teman-teman. Jadi mereka tutup, cuman spesial karena ada gue gitu. Alhamdulillah, makasih banyak ada Mas Ade. Jadi boleh nge-vlog dalam sini. Jadi hanya gue dan teman-teman yang boleh masuk. Ayo kita masuk sekarang. Berapa Pak? 37. 37 aman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke area fitnessnya Aderay. Ini baru pindah, suasananya Bali gitu, keren banget. Karena Mas Ade kan orang Bali juga, jadi suasananya Bali keren banget. Gue kalau olahraga di sini seneng banget, suasananya adem, tenang, terus alat-alatnya komplit dan selalu terawat, terjaga alat-alatnya. Bagus banget juga alat-alatnya. Oke, sekarang kita duduk sini, kita undang Mas Adenya buat kita ngobrol bareng. Oke, ayo. Oke teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Mas Aderay. Ini salah satu ikon binaraga Indonesia ya, olahragawan Indonesia juga yang udah pasti tahu semua lah orang-orang juga Mas Aderay gitu. Indonesia udah legend Mas Ade itu. Apa kabar Mas Ade? Baik, Baik, terima kasih. Iya, terima kasih udah diundang. Makasih banyak, saya udah boleh nih. Iya, sama-sama. Kita sharing bareng-bareng sama teman-teman tentang kesehatan kita sama Betul. jaga daya tubuh ya. Apalagi di tengah-tengah lagi pandemi kayak gini Mas Ade. Iya. Nah, Mas Ade kan saya itu suka sama satwa liar ya, merawat satwa liar. Oh iya, kayak bagus. harimau kayak gitu-gitu ya, Wow. yang ekstrim dan emang perlu kondisi badan yang sehat, yang fit, yang selalu bugar karena kan mereka badannya besar. Kita nggak boleh lemah gitu ya. Tenaga harus ada, otot harus ada, badan juga harus selalu oke. Jadi makanan dijaga, olahraga dibikin rutin. Apalagi saya kan udah member di sini dari tahun 2013 ya di Aderay. Iya. Dari fitness dari zaman dia di Caplas. Iya. Nah, Mas Ade boleh kasih masukan ke saya atau teman-teman olahraga yang pada umumnya ke manusia yang sehat setiap hari itu ngapain aja Mas Ade? Ngapain aja? Ya baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sehat itu sendiri ya sebenarnya adalah kalau definisinya, kalau saya memakai definisi sendiri ya. Jadi sehat itu sebenarnya kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita. Oke. Nah, kesenangan pada tubuh kita, kalau kita berbicara tubuh kita itu sebenarnya terdiri daripada kumpulan komunitas, ibaratnya sel di dalam tubuh kita ya, yang nanti akan akhirnya kita berbicara ada, kalau istilahnya ada 5 elemen atau 5 aspek daripada si pemegang saham di badan kita. Jadi ada air, ada tulang, ada organ tubuh kita, ada otot gitu ya, dan juga ada lemak kita. Itu 5 elemen. Iya, itu secara umum lah. Saya membuat sebuah penyederhanaan saja sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara sel, di dalam tubuh kita ada kurang lebih 60 triliun sel yang terdiri 6 triliun sel yang terdiri dari 60 triliun bakteri dan lebih dari 380 triliun virus, ditambah lagi juga dengan berbagai kuman dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali kalau kita berbicara seperti itu. Tapi intinya sekali lagi, pola perilaku kita
atau pola perilaku selnya itu tergantung daripada memang kitanya gitu. Nah makanya kalau kitanya sendiri itu, makanya kenapa kalau kita punya sebuah kecerdasan ya dalam hal kesehatan itu yang nanti masuk dengan yang disebut dengan namanya terminologinya itu persepsi gitu. Persepsi. Jadi kalau ada istilah orang bilang saya ingin merubah hidup saya nggak pernah berubah. Saya ingin merubah dunia nggak pernah berubah buat kita. Tapi kalau saya merubah cara pandang saya terhadap hidup saya merubah cara pandang saya terhadap dunia maka mendadak tiba-tiba dunia berubah bagi saya. Nah jadi persis dalam hal kesehatan juga sama. Kalau kita bilang, oh semuanya tergantung daripada badan, oh dari genetiknya, keturunannya dari sana begitu. Suka nyalahin biasanya. Iya, seolah-olah yang salah orang tua. Iya, genetik saya gendut, gitu, saya pendek. Iya, yang salah, yang nanti Tuhan lagi yang salah lagi. Karena saya seperti ini. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya adalah memang ulah perilaku kita. Makanya kenapa ada istilah kalau teman-teman tahu, sehat itu sebenarnya bunganya atau kembangnya, atau buahnya, hasilnya dari sebuah yang namanya kita berinvestasi pola perilaku. Nah nanti dia berakumulasi. Nah konsekuensinya sehat atau konsekuensinya sakit, tergantung investasinya apa. Gitu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, balik lagi tadi memang salah satu cara untuk kita memang mau sehat ya kita punya minimal paling tidak kecerdasan itu gitu, sehingga kita dalam punya persepsi yang baik terhadap sehat, akhirnya kita memberikan signal kepada tubuh kita untuk akhirnya tubuh kita akan mengarahkan kita pada sehat. Karena sel di dalam tubuh kita itu sifatnya dia maunya selalu tumbuh dan berkembang, atau dia akan membuat satu pertahanan proteksi. Nah jadi ketika kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, salah paham, nah pada saat itu otomatis badannya jadi daya pertahanannya itu nggak kuat gitu, karena sibuknya hanya sibuk buat berlari dan melawan daripada si kecemasan dan ketakutan tadi. Ada seven toxicity di dalam kehidupan kita, atau yang dikenal dengan namanya ada 7 racun. Nah salah satu racunnya selain ada karena chemical, karena radiasi, karena energetik tadi ya misalnya, atau karena juga mungkin karena secara apa, nah salah satunya itu adalah disebabkan karena si oportunis tadi gitu. Jadi artinya oportunis itu hanya terjadi kalau kitanya ngerokok masih jalan terus, jalan, minum jalan terus, jalan. Kadang-kadang kita menyalahgunakan obat atau ketergantungan obat. Tapi intinya sekali lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah sehat memang bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Makanya ada istilah yang mengatakan sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Nah salah satunya cara yaitu tadi, coba rubah pemahaman kita. Nah dari punya pemahaman, punya fondasi untuk patuh. Nah patuh itu bisa dilakukan kalau seandainya kita mau belajar. Nah baru nanti masuk deh informasi, oh iya ya makannya gini ya gitu, oh kok bisa kurangin gula kebanyakan, oh kalau bisa olahraga, kombinasi latihan otot jantung, latihan otot rangka dan sebagainya gitu ya. Oh kalau bisa juga salah satunya dekat dengan alam. Nah kalau tubuh kita ada akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan, nah membayangkan alam itu sumbernya, kalau kita berbicara alam itu elemennya banyak sekali, ada tumbuh-tumbuhan termasuk juga binatang. Ya, jadi makanya kenapa ketika kita dekat dengan binatang, apakah satwa yang sifatnya liar atau yang bahkan cuma peliharaan, seperti misalnya mungkin anjing, kucing dan sebagainya gitu ya, itu memberikan kekuatan secara kesehatan pada kita. Makanya bisa bayangin ibaratnya kita dekat sama binatang itu daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Lebih kuat ya. Jadi jauh lebih kuat kita dekat dengan sesama makhluk alam hidup ya, gitu, dengan alam dalam hal ini. Makanya kenapa juga ketika kaki kita ibaratnya kita taruh di tanah, di kebun, di pasir, di pantai, atau mungkin juga kadang-kadang kita misalnya menghirup udara yang segar, kadang-kadang kita kena sinar matahari. Jadi bisa bayangin ya teman-teman sekalian, kita makan dapat vitamin D-nya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari makanan-makanan ya. Tapi itu hanya bisa teraktivasi kalau ada matahari gitu. Oh, berarti kalau vitamin D itu teraktivasi kalau kita menjemur badannya? Iya, makanya kenapa vitamin D itu adalah salah satu vitamin yang nggak perlu dibeli gitu. Ya, sinar matahari. Iya, aktivasinya sinar matahari, tapi didapatnya tentunya dari makanan sehari-hari. Iya. Nah, jadi makanya kenapa teman-teman sekalian membayangkan kalau kita lihat itu, makanya kalau bicara solar system gitu di dalam tubuh kita itu ada elemen tersebut. Jadi elemen solar itu di badan kita. Nah itu juga berlaku di mana, di tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan juga kalau salah satunya misalnya kalau kita berbicara elemen daripada tumbuhan misalnya klorofil dan sebagainya itu karena sinar matahari. Dimakan sama binatang juga punya elemen mataharinya juga, sama juga. Jadi makanya kenapa dekat sama alam itu, dekat sama tumbuhan, dekat sama binatang itu sesuatu yang menyehatkan.
berarti kalau Gitu. kita liburan misalkan ke hutan, ke gunung itu sangat Bagus refreshing. banget. Bagus Itu banget ibarat ya. kayak handphone itu di charger. Charger ya, Jadi, refreshing itu berarti iya, refreshing chargernya bener. kualitasnya bagus. Bagus banget gitu. Tapi kalau kita biasanya pakai chargernya abal-abal gitu. Nah, itu kalau yang dia abal-abal nggak- yang kurang bagus liburannya atau enggak? chemical biasanya. Chemical. Jadi misalnya, kalau lemes ya udah deh pakai obat ini. Yang Kalau ini instan apa biasanya. suntik itu gitu. Ya, Mau badannya biar kuat pakai ini suntik itu gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu. Makanya kenapa sebenarnya sehat itu sebenarnya mudah dan murah gitu. Sakit itu sebenarnya mahal dan susah. Karena ketika sakit ada sebuah urgensi atau emergency di mana akhirnya kita harus selesaikan masalah itu, makanya kenapa ada side effect-nya dari medikasi gitu. Nah, sedangkan yang kita lakukan sebenarnya adalah warisan pola hidup sehat kan sebenarnya kemandirian, bukan yang ketergantungan. Makanya kenapa kondisi hari ini tuh yang menjadi tantangan bagi dunia kesehatan sebenarnya adalah ketika kita melihat kok malah jadi kita disibukkan dengan sebuah ketergantungan. Akhirnya nanti tungguin vaksin, nanti tungguin ini, tungguin itu, seolah-olah gitu. Bukannya kebalikannya justru loh, bukankah masalah sesungguhnya adalah bagaimana caranya bisa memotong yang namanya si kesempatan opportunity daripada si kuman itu untuk tidak menyakiti orangnya. Makanya kenapa it's not about catching disease. Kita udah punya disease. Tergantung kita mau aktivasi si disease itu atau tidak. Gitu. Nah, dengan kita dekat dengan binatang, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan alam, dengan kita olahraga, dengan kita ngatur pola makan kita, makanannya yang alami. Nah, itu kan tadi kembali lagi kok ke alam. Iya. Karena kalau makanan yang alamnya itu diproses, akhirnya kan pasti nanti ada zat kimia lagi yang buat jadi pengawetnya. Ya kan? Karena kan butuh itu. Belum lagi makanannya dari satu fase 2, 3, 4 sampai terakhirnya dari makanan yang bentuknya misalnya seperti binatang atau seperti tumbuhan, terakhir bentuknya udah nggak karuan karena bentuknya udah jadi sesuatu proses. Nah, pada saat itu dimasukkan ke dalam mulut kita, otomatis badan ini perlu sebuah proses untuk mencernanya. Pertanyaannya, berarti organ tubuhnya kerjanya lebih berat dong? Lebih berat, iya, jadi lebih berat. Untuk netralisir chemical atau ngeracunnya mungkin ya? Betul. Nah, akhirnya ketika jadi lebih berat, akhirnya kan jadi organ tubuhnya jadi nggak bertahan lebih lama. Makanya kenapa usia harapan hidup masyarakat di Indonesia jadi rendah. Gitu. Nah, semakin dia makanannya semakin alami, semakin dia punya pola perilakunya semakin lebih sehat, nah otomatis umurnya jadi bisa lebih panjang gitu. Saya tidak dalam kapasitas berbicara ini untuk bilang bahwa saya orang yang paling sehat atau tidak, tapi saya bersyukur sampai hari ini, ibarat kayak saya bilang ya, saya udah setengah abad umurnya, tapi bersyukur saya masih mendapatkan kemandirian sehat sampai hari ini, bersyukur gitu ya. Artinya, mungkin jangan-jangan apa yang saya lakukan benar. Yaitu adalah apa? Saya nggak pakai drug, saya nggak tergantung sama obat, saya latihan yang ada, saya makan makanan yang alami, saya olahraga bisa dikatakan hampir ibaratnya tiap hari saya olahraga, kalau capek ya saya istirahat gitu. Olahraga juga nggak kecapean banget, tapi saya nggak mau nggak olahraga. Pada porsinya ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang aja gitu. Nah, sampai hari ini kok saya dapat kemandirian itu gitu. Sedangkan kalau orang lain pola perilakunya kebalikan. Sakit dikit obat ini, sakit dikit obat itu gitu. Nah, pada saat itulah akhirnya ketika terjadi ketergantungan itulah akhirnya kita harus ikut dalam permainan si game itu. Karena begitu kita obat tertentu pasti akan ada side effect-nya. Nah, kadang tubuh kita itu memiliki satu kecerdasan sendiri. Dia dikasih racun mana, dia akan membuat satu keseimbangan. Itu yang disebut namanya homeostatis. Jadi untuk menetralisir atau nggak ngedefend buat dari betul. Iya, bahkan kalau teman-teman makanan sehari-hari aja gampang misalnya. Badan tuh saking cerdasnya, dikasih gula. Pankreasnya merilis insulin. Insulin itu adalah hormon storage hormon yang akan ngambil kelebihan gula itu untuk ditaruh di sel. Gulanya dikasih banyak, lama-lama ibaratnya kebanyakan insulin yang ada, akhirnya selnya dia tidak sensitif terhadap si insulin itu, bilang udah kebanyakan nggak mau. Nah, badannya cerdas lagi, ya udah kalau kebanyakan ya udah saya apain, saya buang aja ke jadi trigliserid, akhirnya disimpan, akhirnya jadi lemaknya naik, padahal dia nggak makan lemak, kenanya dari itu. Nah, jadi badan akan membuat keseimbangan sendiri, persis kayak teman-teman kalau misalnya kaum muslim dan muslimah setiap tahun ada yang namanya bulan Ramadan, salah satu ibadahnya berpuasa. Nah, bayangin puasa 13 jam nggak makan kan? Bahkan kalau orang nggak makan kan dalam asosiasi kita bilang, wah kalau nggak makan artinya berarti wah lemes banget dan sebagainya. Tapi badan cerdas, ketika dia nggak makan badannya bilang kasihan ini nggak makan, kita harus cari sumber energi yang baru.
Nah kebetulan dianya gemuk atau lemaknya masih ada, dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Oh, jadi kalau Akhirnya- kita dipakai buat energi. Iya, jadi akhirnya selama ini dia dapat energinya dari gula di dalam darah, akhirnya dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Dan kebetulan kita mau bakar lemak lagi, Iya, iya. akhirnya bisa terjadi. Jadi lebih sehat akhirnya. Jadi lebih sehat. Makanya kenapa Betul. budaya berpuasa, bahkan kadang-kadang kalau masyarakat di Indonesia ada puasa yang namanya Senin Kamis gitu, Iya, iya. ada yang namanya bulan Ramadan, ada juga bahkan di agama-agama lain pun juga melakukan aktivitas berpuasa juga ya. Jadi itu satu hal yang baik. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menjalankan tugasnya untuk lebih cerdas. Gitu. Makanya kenapa yang seperti saya katakan tadi, salah paham yang terjadi hari ini, sibuk menganalisa kesakitan, tapi lupa menganalisa kesehatan. Sibuk memuja-muji kesakitan, lupa memuja-muji kecerdasan tubuh sendiri. Nah itu tadi yang makanya saya katakan fokus kepada immune health, fokus kepada daya tahan tubuh kita. Karena kalau kita berbicara fokusnya kepada penyakit, hari ini penyakitnya A, besok B, C, D, terus sampai Z. Nggak beres-beres. Apalagi ditambah nanti jawabannya adalah di obat, jawabannya adalah disuntik, jawabannya adalah di sini dan sebagainya. Itu mau sampai kapan hal ini terjadi? Nah makanya kenapa seperti saya katakan, kecerdasan kita akan kesehatan itu yang harus kita tingkatkan, sehingga dengan kita punya kecerdasan itu terjadilah sebuah pemahaman. Jadi bukannya fokus kepada bagaimana makan gula tuh kebanyakan, kurangin. Ternyata trans fat banyak, itu kurangin chemical-chemicalnya. Ternyata kamu kok nggak olahraga di rumah. Ternyata kamu kok stres gara-gara terlalu banyak nonton berita, akhirnya jadi cemas dan takut sehingga akhirnya adrenal sistemnya didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system, modenya fight or flight. Akhirnya imun sistemnya jadi nggak bekerja karena badannya fokus merasa terancam. Nah, jadi bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tubuh kita itu sebenarnya kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi yang ada akhirnya kita malah sibuk beli apa supaya saya biar sembuh. Padahal kita sendiri asalnya. Sama kayak saya ditanya, Mas Ade beli apa supaya badannya bagus? Nggak ada beli apa-apa. Usap aja tiap hari, kalau bisa 1000 kali sehari nanti badannya bagus. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya tiap hari kena sinar matahari, badannya nanti bagus. Kalau tiap hari nanti ibaratnya dekat dengan orang yang dikasihi, bisa punya pola cara pandang yang menguatkan hati, nanti badannya bagus. Kan kayak gitu. Tapi kalau ini kan enggak, beli apa ya? Harus apa? Beli di mana dan sebagainya. Nah, membayangkan kalau kita ibaratnya sehat itu harus dibeli. Nah, berarti orang yang duitnya paling banyak harusnya paling sehat. Paling sehat, iya benar. Tapi kenapa yang terjadi hari ini duitnya paling banyak malah justru ketergantungannya paling besar, paling tinggi. Paham ya teman-teman ya? Kurang lebih jadi kita sendiri pada basicnya. Jadi kita basicnya ya olahraga sama makanan yang sehat itu udah cukup sebenarnya itu kan. Kayak gitu udah kita udah bisa lebih sehat hidupnya, bukan ketergantungan sama obat atau enggak beli apa pengen apa enggak. Tapi kita dari kita sendiri harus mandiri, kita harus ngerti kita harus makannya harus segimana, porsi yang benarnya, olahraganya segimana. Akhirnya kita punya tubuh yang sehat gitu bisa dia. Betul, mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah gitu. Ketika dia pergi dari kita, makanya akhirnya jadi mahal dan susah gitu. Nyanyain kesehatan ini ada pada tubuh kita, jangan sampai kita nunggu sakit baru menyesal gitu kan. Harusnya kita pertahankan tubuh kita yang saat ini sebuah rezeki gitu dari Tuhan kita yang harus kita jaga. Setuju. Jadi kalau misalkan olahraga nih untuk teman-teman sehari-hari kan ada yang bilang gue futsal seminggu sekali cukup lah atau enggak gue lari seminggu sekali. Nah itu Mas Ade mungkin ada masukan olahraga yang pada untuk masyarakat umum ya yang sehat setiap hari ngapain aja, misalkan sehari misalkan pengencangan otot misalkan setengah jam, terus kardio setengah jam misalkan. Iya, kita memang nanti bisa berbicara secara teknisnya, sama kayak orang tanya misalnya, kalau saya mau cari uang gimana? Oh iya, ini ada nih strategi kalau kamu ada di dunia properti, ada strategi kalau kamu ada di dunia saham, nanti ada lagi kalau kamu punya usaha lagi di dunia misalnya bisnis apa, misalnya hospitality bisnis atau bahkan misalnya di fitness center dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya olahraga pun juga sama, tapi saya membuat satu informasi secara umum aja ya. Jadi olahraga itu sebenarnya melakukan aktivitas gerak bagi tubuh kita gitu ya, karena itu hubungannya nanti dengan secara hormonal sebenarnya respon di dalam tubuh. Makanya kenapa berbicara elemen daripada makanan, kita berbicara yang namanya ada yang namanya what, ada yang namanya how, ada yang namanya when, sama satu lagi ada yang namanya how much. Jadi
What itu artinya jenis makanannya apa, itu akan mempengaruhi hormonal atau respon di dalam tubuh kita terhadap makanan. Kedua, how, bagaimana penyajian kita terhadap makanan akan mempengaruhi respon di dalam tubuh kita terhadap makanan tersebut. Yang digoreng atau dikukus atau nggak cuma Atau apapun juga ya? Misalnya, kalaupun juga mau digoreng pun juga boleh, tapi dengan catatan berarti gorengnya harus pakai apa, dan berarti kombinasinya berarti apa yang harus dikurangi gitu, karena lemaknya ditingkatkan, mungkin karbohidratnya misalnya direndahkan. Lalu yang ketiga yaitu adalah kalau kita berbicara misalnya when, nah itu pengaruh ketika kita makannya kapan. Tengah malam gitu. atau pagi-pagi atau siang Tengah hari malam, ya? pagi-pagi, atau sekarang ini ada pendekatan window atau jendela makan, jendela istirahat, nggak makan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, how much adalah tergantung daripada, nah kalau orang kadang-kadang paham tentang misalnya bicara kalori dan sebagainya. Jadi how much itu bukan satu-satunya indikator. Ya. Oh iya udah kalori defisit, ya udah kalori surplus gitu sebenarnya. Bahkan kadang-kadang kalori sendiri pun juga nggak ada terlalu pengaruh, meskipun makannya banyak juga. Kalau yang ternyata banyaknya itu adalah dalam hal sumbernya udah tepat, banyak itu belum tentu juga disimpan di dalam sel lemak. Gitu. Bisa kepake, bisa kepake malah gitu. Nah jadi seperti saya katakan dalam olahraga pun sama, melatih kekuatan otot jantung, cardiovascular exercise. Bisa outdoor, bisa indoor, bisa yang terorganisir. Jadi makanya bisa group exercise, bisa indoor dengan alat bantu, treadmill, cross trainer, ini apa bisa. Di outdoor, jalan kaki, berenang, naik sepeda, ya silahkan aja. Atau olahraga permainan, silahkan. Itu buat melatih kekuatan otot jantung. Nah, kekuatan otot rangka adalah skeletal muscle. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Makanya kenapa kalau orang tua, kalau teman-teman tahu, kenapa orang tua asosiasinya tulangnya lemah? Itu bukan karena tulangnya melemah, tapi karena ototnya yang berkurang. Makanya akhirnya tulangnya jadi melemah, ya. gitu kan? Gitu. Soalnya kan otot penumpang tulang ya? Penumpang tulang, betul. Jadi otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulangnya. Nah makanya kenapa orang kayak saya, misalnya sekarang saya usianya udah 50 ke atas, tapi kok saya bisa terlihat cukup bugar misalnya, atau masih bugar dalam tanda kutip ya. 30 Mas Ade. Misalnya, itu hanya bukan karena tulangnya yang tidak lemah, tapi lebih kepada karena mungkin massa otot yang tetap masih saya pertahankan, akhirnya tanpa saya sadari saya mendapatkan keuntungan itu. Jadi bukan berarti kita ini misalnya jadi awet muda, dia disiplin, dia itu ini apa, sama sekali nggak ada hubungannya. Itu hanya lebih kepada kayak kita paham ada loophole di sana yang harus diisi aja, gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi resistance training bisa dengan apa? Dengan beban tubuh sendiri boleh, dengan alat bantu boleh, dumbbell, barbell, cable, badan sendiri tadi, atau dengan mesin dan sebagainya, silahkan. Nah makanya kenapa pusat kebugaran atau pusat kesehatan, saya sering membuat satu pemahaman tentang yang namanya puskesmas itu, yaitu adalah FKTP, istilahnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Maksudnya apa? Jadi supaya orang nggak masuk rumah sakit, orang harus dicegat, ibaratnya harus diblok. Kalau ibaratnya teman-teman suka American football atau apa, diblok dulu, ditahan, nggak boleh orang kesana kan gitu, nggak bisa menyerang gitu, ditahan sama dia. Siapa yang menahan? Yaitu si puskesmas itu. Cuma puskesmasnya kalau di Indonesia kan lebih kepada nuansanya klinik gitu. Tapi kalau sesungguhnya adalah pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Jadi gara-gara teman-teman rajin nge-gym, rajin ke tempat sarana olahraga kayak tadi ya, misal mungkin ke futsal, bulu tangkis dan sebagainya, akhirnya potensi untuk rumah sakitnya jadi lebih kecil. Itu yang sesungguhnya yang saya katakan tadi. Jadi konsep daripada flattening the curve itu sebenarnya itu yang terjadi ketika memberikan kesempatan kepada si puskesmas ini, sarana fasilitas olahraga ini, untuk menjadi promotif preventif. Sedangkan preventif biayanya murah. Kenapa? Karena masih sehat. Iya, masih mencegah gitu ya. Iya, mengobati. betul. Nah, tapi strategi kita dalam hal kesehatan memang lebih banyak didominasi oleh pendekatan kesakitan. Makanya kenapa jadi akhirnya kuratifnya yang akhirnya dikedepankan. Tapi yang terjadi apa terjadi teman-teman sekalian? Negara memiliki etikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan pada masyarakatnya, terutama di Indonesia dengan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat. Kenapa hari ini bisa defisit? Jawabannya adalah apa? Jawabannya karena berfokusnya pada kuratif. Bukan preventif. Nah, kalau seandainya preventif dan promotif, nanti orang yang sakit lebih sedikit, otomatis biaya partisipannya lebih sedikit dan biaya subsidinya lebih rendah. Tapi yang terjadi sekarang enggak, yang sakit dibiarkan terus, gitu. Yang penting kita pikir gimana caranya supaya rumah sakit lebih banyak, obat lebih banyak, ini lebih banyak.
ya di satu sisi industri kesakitannya menyenangkan karena kan sekarang ini dapat anggarannya semuanya dari kesana, orang jadi beli obat jadi lebih banyak, apotek jadi lebih rame. Tapi satu hal yang terjadi teman-teman sekalian, terjadi sebuah ketergantungan. Warisan pola hidup sehat adalah kemandirian. Nah, sedangkan kita malah diajarkan budaya ketergantungan. Akhirnya siapa yang uangnya punya banyak ini apa? Nah, sedangkan yang terjadi hari ini, ekonominya lagi berat. Uangnya orangnya udah nggak banyak, tapi ketergantungannya ditingkatkan. Dan semuanya nanti harus dibayar, bukan cuma dibayar oleh tubuh kita yang akan mengalami side effect daripada penggunaan obat-obatan tersebut, tapi juga harus dibayar juga secara biaya. Kalaupun juga digratisin, yang bayar negara. Kalaupun juga negara yang digratisin, nanti yang bayarnya juga ibaratnya institusi dunia. Nah, institusi dunianya uangnya dari mana? Kan kembali lagi gitu. Jadi saya rasa gratis, iya, jadi nggak ada yang gratis sebenarnya. Ya, bahkan jaminan kesehatan nasional di Indonesia pun sebenarnya kita pikir gratis, padahal nggak gratis. Negara yang bayar. Tetap harus yang bayar. Yang bayar itu negara. Siapa negara itu? Kita semua. Iya, dari pajak sih kalau lupa. Iya, gitu. Jadi makanya kenapa kita yang harus berhemat. Berhemat dengan cara apa? Bukan dengan cara hemat aja deh, orang nggak usah disuruh rumah sakit atau bukan, tapi berhemat dengan cara menjaga pola perilaku sehat kita. Jadi sehat itu sangat berharga sebenarnya ya, cuman kalian nggak ngerasa berharga karena masih ngerasa sehat. Tapi kalau udah sakit, kita udah itu baru nyesel kayak udah sakit mah biaya kalau sakit mahal, obat banyak masuk, ini itu nggak bisa ngapa-ngapain kan biaya gitu. Jadi yang paling bahaya itu adalah ketika hak merdeka kita terhadap sehat itu istilahnya terenggut gitu. Jadi kita akhirnya harus ikutan dengan game ini. Kalau obat ini kena berarti pakai ini, obat ini kena pakai ini kena pakai ini, terus aja gitu. Dan akan lanjut terus. Makanya seperti saya katakan, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kalau kita mau berfokus kepada kesakitannya, hari ini ada sakitnya A kan. Nah, besok ada yang B, C, dan D gitu. Jadi ibarat hari ini 19, besok 20, 21, 22, terus aja. Nggak kelar-kelar nanti seumur hidup ya. Teman-teman, kasih masukan sama legend Indonesia ya, ikon binaraga olahragawan Indonesia yang sangat-sangat berharga. Pastinya ilmunya sama masukan ke kalian. Semoga kalian emang mendengarkan, menyimak dengan benar ya. Karena ini masukannya bagi gua sangat berharga. Dan itu yang benar, karena dengan cara pola Mas Ade hidup sehat, dengan cara tadi pemikiran kita, mindset kita sendiri, pemahaman, kecerdasan tentang kesehatan, akhirnya kita sendiri ngerasa sehat itu sebenarnya mudah dan murah. Betul, gitu, lebih kayak gitu. Tepat sekali. Murah sekali. Mas Ade boleh diperhatikan nggak gimana sih gerakan-gerakan yang benar kayak push up, sit up dan lain-lain, gerakan basic biar kita nggak salah gerakan malah jadi cedera takutnya kan. Betul, sebenarnya memang gerakan tuh banyak jumlahnya ya, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan gerakan. Tapi saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan tubuh kita untuk melatih pengencangan otot rangka. Otot yang dikencangkan, maka rangkanya jadi kuat, jadi terangsang. Nah, salah satu aktivitas latihan beban atau pengencangan otot rangka ini, manfaatnya salah satunya adalah benar-benar yang antara lain adalah dia membakar gula, mengoptimalkan kebutuhan gula kita, dan terakhir tangki gula kita jadi lebih optimal. Sehingga kenapa saya selalu ngomonginnya gula? Karena jawabannya sekali lagi, berbagai penyakit yang berhubungan dengan metabolic syndrome itu disebabkan karena kelebihan gula di badan, yang disebabkan karena kombinasi makanannya, terutama karbohidrat yang berlebihan, yang kebanyakan datangnya yaitu tadi mulai dari nasi, tepung dan turunan, kue-kuean, mie-mian dan sebagainya ya. Nah, itu makanya kenapa latihan pengencangan otot rangka itu sesuatu yang baik. Nah, satu hal yang mungkin berasa saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, yaitu adalah dari badan kita ini, otot yang paling banyak tuh adanya di mana? Adanya di kaki. Kaki paling gede. Ya, betul, paling banyak adanya di kaki. Nah, kalau buat teman-teman melatih otot kaki, sebenarnya hal yang sederhana paling gampang itu adalah yang disebut namanya squats. Jadi gerakannya sederhana, kalau teman-teman lihat kita duduknya, kita jongkoknya begini aja. Nah, kalau jongkok ini nilainya 0, kalau kita berdiri itu nilainya 10, berarti gerakan kita di kisaran antara 3 sampai 7. Range-nya 3 sampai 7 aja. Nah, 3 sampai 7. Nah, berarti kalau tadi 0 di sini, kalau 3 berarti di sini ya. Nah, kalau 7 berarti di sini ya. Nah, berarti 37. Nah, gerakannya. Iya, kita lihat di sini. Boleh gak gerakannya ini seperti ini, membayangkannya? Kalau yang sederhana, gampangnya kalau teman-teman tahu, ibaratnya kayak kita dikasih kursi. Bro, misalnya, bro silakan duduk. Nah, jadi di sini ada kursi. Nah, karena yang terjadi kadang-kadang orang suka terlalu ke depan. Jadi pas
pas jongkok begini, nah otomatis stresnya di lutut. Nah, jadi kita bukan buang ke depan, tapi kita bokongnya kita ke belakangnya seolah-olah ada kursi di belakang kita. Nah, jadi seolah-olah ada kursi. Nah, baru kita naik lagi. Iya. Lututnya nggak boleh gerak ya sebenarnya. Lututnya nggak ada masalah. Kalau seandainya bagi tertentu, kadang-kadang dia mau melebihi sedikit daripada ini nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kita nyaman aja. Karena ini kan nggak ada beban, nggak ada apa. Jadi kita sambil agak bongkok sedikit pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting posisi kakinya kita tepat, bener nyaman. Nah ini kan jadi enak. Iya. Perhatian jangan posisinya tuh Mas Adi. Iya gerakannya. Untuk squat. Betul gerakannya. Jadi jangan kaku-kaku sampai kayak takut mau jatuh. Nggak usah, santai. Mau agak ke depanan dikit nggak apa-apa. Gini tapi yang penting bokongnya belakang. Nah iya. Itu satu ya gerakannya. Dua. Kalau seandainya mau pakai satu kaki. Nah kakinya di belakang satu, berarti ini satu. Nah ini lebih berat lagi. Nah, iya ini satu kaki kan. Kalau tadi ini dua kan teman-teman lihat ya. Nah kalau ini satu. Iya. Waduh lebih berat lagi nih. Lebih cepet panasnya. Iya. Panasnya lebih cepat lagi. Nah, ini lebih fokusnya kaki ya depan. Iya kakinya kenanya semua kalau teman-teman tahu. Kaki bagian depan, bagian samping sama bagian belakang termasuk bokong. Ada 4 ini ya otot di sini. Betul, ototnya banyak sebenarnya, tapi memang kalau disebut di bagian depan saja ada kena 4 otot. Makanya kenapa kalau ini namanya bicep, tricep, ini quadricep. Quadricep 4. Iya, tapi ditambah lagi kena bokongnya, gluteusnya kena juga. Iya, belum lagi kita latihan gini juga, betis kita juga kerja juga. Iya. Banyak yang kalian berarti ya. Iya, jadi kalau teman-teman mau mundurin satu kaki, ini namanya alternatif. Nah, tapi kalau teman bilang saya mau continuous tension, jadi tensinya, tekanannya mau berkelanjutan terus, ya udah diem aja. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya gerakannya seperti ini. Jadi ini saya turun, bukannya ke sana, tapi dia turun ke bawah. Jadi gerakannya naik ke atas, turun, naik, turun. Kan ke depan belakang ya. Iya, iya betul, tepat sekali. Nah, jadi baru gerakan itu aja. Waduh, teman-teman udah berat. Keringetan. Belum mau lebih gerakan lebih ini lagi, misalnya nih contohnya. Kita taruh kaki kita nih, ceritanya paling gampang. Anggap aja berarti ceritanya meja ya, bantuin ya. Pegangin. Kaki saya pegangin saya. Pegangin. Oke. Nah ini gini. Waduh, ini lebih berat lagi. Iya, karena ini benar-benar Iya, cuma nggak ada bantuan sama sekali. Iya, nggak ada bantuan. Cuma biasanya kadang-kadang kita taruh di meja berada di sini. Nah, misalnya kita taruh kursi ya atau apa. Nah, jadi fokusnya ke sini. Cepat, ini 10 juga panas pasti. Iya, aduh udah panas banget. Jadi itu baru kaki ya. Iya, jadi hal yang sederhana, belum lagi nanti otot-otot yang lain kita bisa latih. Tapi secara umum sederhana. Kenapa saya banyak fokus kepada kaki? Karena kaki otot paling banyak. Kalau teman-teman latihan, teman-teman dapat garansi 36 sampai 48 jam sampai 2 hari itu kerasa kakinya panas nih. Nanti latihan lagi. Nah pada saat itulah kita bisa mengoptimalkan metabolisme dalam tubuh kita. Karena ini paling banyak energi yang dibutuhkan. Banyak energi yang dibutuhkan. Otot yang paling banyak di tubuh kita adalah kaki sama back. Back sama Iya. Tapi kalau anak-anak senangnya arms sama chest. Biar kelihatannya kan gitu kan teman-teman, pengennya bicep, tricep sama chest biar kalau jalan gitu. Iya. Kurang lebih gitu bro. Ya, oke, makasih banyak kita berlaganya. Makasih sama-sama. Ya, Mudah-mudahan teman-teman bisa cobain, lakukan gerakannya per satu set misalnya 10 kali, berarti satu kiri, satu kanan berarti satu set. Oke. Lakukan misalnya 3 sampai 5 set. 3 sampai 5 set. Iya, setelah tadi squat, kalau sekarang saya mau lunges. 3 set lagi, 3 set lagi. Oke. Tadi squat 3 set atau 5 set silahkan. Lalu nanti mau lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya, kakinya naikin lagi, tambahin lagi 2 set lagi di sana, tambahin lagi 2 set lagi. Itu capek cobain aja kayak gitu. Capek sumpah itu kayak gitu doang. Bahkan kayak varian ada yang namanya static kontraksi. Itu gimana? Gini aja gini. Oh, yang itu lebih parah. Diem. Kalau latihan sama Imam gua disuruh gini, tembok. Iya. Pegel itu apalagi Iya, kayak gitu. misalnya gini. Jadi atau kita bisa juga gini. Jadi kalau teman-teman tahu, kita kombinasi static kontraksi di yang terakhir. Jadi pas kita turun kan ini naik nih. Anggap aja temen lakuin 10 kali kan, pas terakhirnya Diem, 10, bang, Nah. diem. Ayo tahan, udah diem aja. Ini gempa tuh, Ya, masih pada nanti gempa langsung semua. kerasa. Nah waktu
perasaan kayak gitu kita bakar apa teman-teman sekalian? Lemak. Bakar gula. Gula, sorry. Kalau Ya. gulanya habis dari insulin, ambil dari lemak. Betul. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ade Coba untuk ya. peragaannya. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mungkin Mas Ade ada masukan ke teman-teman di rumah? Ya nggak apa-apa buat teman-teman sekalian, kembali lagi semua orang dari kita punya perjalanan masing-masing. Ada yang mau belajar, ada yang belum mau belajar, ya nggak apa-apa. Tapi kembali lagi dengan kita bersedia untuk belajar lebih awal dan mau membuka diri, siapa tahu ternyata istilahnya hidup kita jadi lebih nikmat, ya. Karena hidup dengan penuh ketakutan dan kecemasan Nggak gitu enak ya, banget, stres itu banget. sesuatu yang nggak enak gitu ya. Apalagi akhirnya kita serahkan nasib kita kepada orang lain, jadi sehingga orang lain yang akan menentukan. Ya, teman-teman, banyak banget masukan buat teman-teman semua yang sangat berharga. Gua senang banget, terima kasih banyak Mas Ade udah Thank bisa you. sharing-sharing ini ilmu yang sangat-sangat berharga. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mau lihat lebih lanjut atau nggak mau mempelajari kesehatan lebih lanjut, olahraga, binaragawan dan lain-lain, bisa langsung subscribe Dunia Adera ya. Ya boleh di Instagram saya ade_rai atau di YouTube saya Dunia Adera. Iya. Itu kalau misalkan kalian mau, ini kan baru satu topik ya. Kalau misalkan mau lebih mendalam, lebih ramai lagi, lebih bermanfaat lagi, langsung aja Iya. subscribe ya Mas Iya, Ade. sama. Follow juga Instagramnya. Oke, Iya, mantap. Makasih. Oke teman-teman, thank you banget. Thank you bro. Sampai situ ya teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa juga ya Mas Adi subscribe, oke? Instagramnya follow juga. Sampai situ aja, semoga bermanfaat. Ini bukan semoga, ini pasti bermanfaat. Dimana kalian mencerna ini, Ya, amin. mencerna bahannya, mencerna omongan dari Mas Ade, kalian pasti semoga ngerti dan bisa melakukan itu. Oke teman-teman, sehat-sehat di rumah, tetap sehat. Oke, bye. See you next video.